Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Tia Agustini, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Bengkulu dengan NPM A1G025100 dari kelas 1D. Nah teman-teman, tidak terasa pada video kali ini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum adalah gabungan dari dua kata, yaitu manajemen dan kurikulum. Nah teman-teman, sebelum kita membahas mengenai manajemen kurikulum, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kurikulum. Jadi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kurikulum, dapat kita simpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan perkembangan zaman. Nah teman-teman, kalau tadi kurikulum adalah rencana, jadi apa itu pembelajaran? Kalau kurikulum adalah rencana, maka pembelajaran adalah pelaksanaannya. Pembelajaran adalah proses interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada komponen manajemen kurikulum. Komponen manajemen kurikulum yang pertama adalah perencanaan. Komponen ini adalah proses merancang arah pendidikan, tujuan, isi, serta jadwal belajar. Misalnya, sekolah menambahkan proyek literasi digital agar siswa terbiasa dengan teknologi. Komponen yang kedua yaitu pengorganisasian. Komponen ini adalah proses mengatur pembagian tugas guru, jadwal pelajaran, dan pemanfaatan fasilitas agar kurikulum bisa dijalankan teratur. Contohnya, guru matematika dibagi sesuai bidangnya. Ada yang fokus aljabar dan ada yang fokus geometri. Komponen yang ketiga yaitu pelaksanaan. Komponen ini adalah proses menerapkan kurikulum dalam proses pembelajaran di kelas maupun kegiatan tambahan. Misalnya, guru menggunakan metode diskusi, eksperimen, atau media digital agar siswa lebih aktif. Komponen yang keempat atau yang terakhir adalah evaluasi. Komponen ini adalah proses menilai apakah kurikulum berjalan sesuai dengan tujuan. Evaluasi mencakup hasil belajar siswa dan efektivitas pembelajaran. Contohnya, jika siswa sulit memahami pelajaran, maka strategi mengajar diperbaiki. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen kurikulum terbagi menjadi tiga. Yang pertama relevansi, yang kedua kontinuitas, dan yang ketiga fleksibilitas. Yang pertama ada relevansi. Maksud dari relevansi adalah kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan perkembangan zaman. Contoh, menambahkan literasi digital karena dunia kerja kini berbasis teknologi. Yang kedua yaitu kontinuitas. Maksud dari kontinuitas adalah kurikulum harus berkesinambungan dari jenjang ke jenjang. Contoh, kompetensi membaca di SD menjadi dasar untuk menulis karya ilmiah di SMA. Yang terakhir yaitu fleksibilitas. Maksud dari fleksibilitas adalah kurikulum dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah. Contoh, sekolah di daerah pantai bisa menambahkan program konservasi laut. Manajemen kurikulum dan pembelajaran juga memiliki tantangan. Tantangan yang pertama yaitu perbedaan kemampuan siswa yang beragam. Yang kedua, keterbatasan fasilitas belajar. Yang ketiga, perubahan kurikulum yang sering terjadi. Dan yang keempat, perkembangan teknologi yang menuntut penyesuaian cepat. Contohnya, saat kurikulum berubah dari K13 ke kurikulum merdeka, guru perlu menyesuaikan metode mengajar agar sesuai dengan tuntutan baru. Nah teman-teman, dari materi manajemen kurikulum dan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum dan pembelajaran saling berkaitan erat. Kurikulum memberi arah dan tujuan pendidikan, sementara pembelajaran menjadi proses nyata untuk mewujudkannya di kelas. Tanpa kurikulum, pembelajaran kehilangan arah. Tanpa pembelajaran, kurikulum hanya tinggal rencana. Keduanya harus berjalan seimbang agar pendidikan menghasilkan siswa yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Nah teman-teman, sejauh ini apakah kalian sudah mengerti mengenai materi manajemen kurikulum dan pembelajaran? Untuk tes kemampuan pemahaman kalian dari materi ini, seperti biasa saya sudah menyiapkan beberapa soal di dalam Google Form yang bisa kalian akses di dalam kolom komentar. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!